Halo teman-teman semuanya, apa kabar nih? Semoga baik ya. Perkenalkan, nama saya Agis Naryawan dari jurusan Ilmu Komunikasi UPN Veteran Jakarta. Nah, di sini kita semua bakal sharing gimana sih caranya biar bisa lolos PTN yang kita pengen. Siapa sih yang gak mau masuk PTN? Pasti semuanya mau dong. Yuk simak videonya. Tips yang pertama menurut saya adalah berdoa, karena berdoa itu merupakan kunci dari segalanya. Jadi teman-teman gak boleh capek buat berdoa sama Tuhan, taatin lagi ibadahnya. Nah, buat teman-teman yang muslim, kalian bisa ngamalin surah Al-Waqiah tiap hari. Terus juga kalian bisa sholat duha, sholat tahajud yang rajin. Nah, untuk yang kedua itu minta restu kedua orang tua, itu gak kalah penting teman-teman. Kayak kalian minta ke mamah kalian setiap hari, kayak, "Mah, doain ya, aku mau masuk PTN ini," gitu. Orang tua juga harus ngizinin kalau kita pengen ke masuk PTN itu. Kalau orang tua gak ngizinin, biasanya nggak bisa keterima. Karena pengalaman saya pribadi, dulu saya pengen kuliah jauh, orang tua saya nggak ngizinin, jadi saya nggak keterima di PTN tersebut gitu teman-teman. Yang ketiga, belajar, karena yang mau masuk PTN tuh banyak banget teman-teman. Kita harus lebih maju dari mereka. Kayak kalian ikut TO online, les di bimbel. Kayak misalnya kalau ikut TO online tuh jangan asal-asalan doang, kayak benar-benar anggap aja itu UTBK. Nah, ntar pembahasannya kalian tulis tuh di buku, rangkumannya, cara cepetnya, biar ntar kalau misalnya ketemu soal itu lagi, kalian tinggal buka buku itu aja, nggak usah buka materi yang kelas 11, kelas 12, kan bakal ribet tuh. Nah, jangan lupa ya, belajar tuh harus deh rajinin. Setiap hari tuh kayak latihan soal tuh harus deh pokoknya. Kayak gitu teman-teman, tips dari saya. Sekian, terima kasih. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Farezia Aulia Diwani dan saya merupakan mahasiswa di UPN Veteran Jakarta dan saya mengambil jurusan Ilmu Komunikasi. Pada kesempatan kali ini saya akan membagikan beberapa tips tentang bagaimana saya bisa mendapatkan kesempatan untuk berkuliah di UPN Veteran Jakarta. Yang pertama nih, pastikan kalian selalu berdoa, bertawakal kepada Tuhan Yang Maha Esa. Karena tanpa ridhonya kita tidak bisa menghadapi berbagai macam segala cobaan dan berbagai macam ujian yang akan kita hadapi. Yang kedua, jangan lupa kalian harus minta restu pada orang tua kalian, minta doa kepada orang tua kalian, dan semoga itu pasti bakal terkabul. Yang ketiga, kalian tentukanlah pilihan mau masuk mana. Misalkan mau masuk universitas ini, kalian tentukan pilihannya bagaimana. Kalian lihat nilainya, kalian lihat passing grade-nya apakah itu sesuai dengan Anda atau tidak. Kalau sesuai silahkan digas atau silahkan diteruskan, kalau tidak sesuai carilah alternatif lain. Yang keempat, kalian itu harus belajar sesuai dengan passion kalian. Jangan sampai kalian milih jurusan tapi nggak sesuai passion kalian. Misalkan saya passionnya di komunikasi atau minimal saya passionnya di sosum, tiba-tiba saya sambil teknik, ya saya nggak passion. Itu suatu kesalahan fatal karena itu berdampak kepada depannya lagi. Ingat, karena dengan menentukan jurusan kalian saat ini, itu kalian menentukan masa depan kalian juga secara tidak langsung ya. Dan yang kelima, kalian itu mencari pertemanan yang membangun. Maksudnya adalah kalau kalian memang pengen masuk, artinya kalian harus belajar. Dengan kalian belajar, kalian harus mencari teman yang sefrekuensi atau minimal istilah sekarang se-circle. Kenapa? Kalau kalian masuk ke sefrekuensi yang senang belajar, secara otomatis kamu atau kalian akan terbawa arus mereka untuk belajar. Kalau kalian masuk ke circle yang suka nongkrong atau apa, dan pasti kalian juga akan sama suka nongkrong, dan ya itu tidak menutup kemungkinan bahwa suatu usaha tidak akan pernah mengkhianati hasilnya. Dan yang keenam, dan yang paling penting menurut saya adalah kalian pede dulu. Kenapa? Dengan pede, kalian pede. Dengan tidak pede, kalian tidak pede. Maksudnya adalah kalau kalian pede masuk, misalkan seperti saya pede masuk UPN, ya otomatis itu memacu saya untuk belajar lebih dan supaya saya diterima di UPN. Kalau misalkan saya tidak pede, ya itu bukan suatu motivasi saya, sehingga saya jadi malas belajar dan saya tidak memiliki kesempatan di situ. Sekian tips-tips dari saya. Mungkin sekiranya kawan-kawan saya akan menambahkan. Halo semuanya, saya Diandra Dira dari Ilmu Komunikasi B UPN Veteran Jakarta.
Jika kita berbicara tentang SMA ataupun sekolah menengah atas, maka mungkin yang terpikirkan adalah seragam, upacara, ekskul, guru ataupun teman yang memberikan kenangan tersendiri sehingga menjadi kesan pada masa-masa SMA. Namun, jika kita berbicara tentang SMA, kita juga tidak bisa melupakan fakta bahwa setiap tahunnya terdapat siswa-siswi SMA yang sedang berjuang untuk menjadi mahasiswa di kampus favoritnya. Oleh karena itu, kali ini saya akan membagikan sedikit tips bagaimana untuk masuk PTN. Semoga bermanfaat. Belajar. Belajar merupakan hal yang sangat basic di mana setiap siswa dan mahasiswa harus melakukannya. Namun sebagai seseorang yang akan melakukan ujian untuk memasuki kampus favorit, tentunya calon mahasiswa ini harus belajar dengan sepenuh hati dan dengan giat sekali. Karena dengan belajar, kita dapat menguasai materi, kita dapat menjawab soal dengan lebih percaya diri, dan agar tidak meninggalkan sebuah penyesalan yang nantinya malah akan membuat kita terpuruk sendiri. Oleh karena itu, belajar perlu sekali dilakukan untuk membangkitkan kepercayaan diri mengenai suatu materi sehingga rasanya kita dapat menjawab soal SBMPTN ataupun mandiri dengan sangat percaya diri. Tryout. Mengikuti tryout ini sangat bermanfaat karena hal ini dapat memberikan gambaran bagaimana nantinya soal SBM ataupun mandiri yang akan dikeluarkan. Tryout juga memberikan cara cepat sehingga nantinya kita tidak memakan waktu banyak ketika menjawab soal SBMPTN maupun ujian mandiri. Sehingga rasanya tryout ini sangat bermanfaat, entah tryout dari bimbel ataupun tryout online, yang sangat akan membantu para siswa-siswi SMA untuk memasuki PTN favoritnya. Meskipun rasanya melelahkan dan sulit, namun itulah perjuangan. Istirahat. Di era pandemi ini di mana kita harus isolasi mandiri, yang kadang membuat kita merasa sendiri ini tentunya bagi siswa-siswi SMA yang belajar keras di bawah tekanan, di bawah ekspektasi dan keinginan diri, itu menjadi hal yang sangat sulit. Mental mereka akan tergoyahkan. Oleh karena itu perlu sekali untuk istirahat, diam, menghembuskan nafas dan kosongkan pikiran. Istirahat sangat diperlukan. Karena jika kita hanya belajar tanpa ada istirahat, maka nantinya kita hanya akan melelahkan diri sendiri yang nantinya mungkin akan berakibat pada jatuh sakit. Oleh karena itu, istirahat sangat sekali diperlukan, terutama untuk mental kita sendiri. Agar mental kita tetap kuat, tetap steady, tidak goyah-goyah. Sehingga rasa sangat perlu sekali untuk sebentar saja menghembuskan nafas dan percaya pada diri sendiri bahwa kita bisa melakukannya. Lalu mengikuti event Open Campus, di mana sebuah kampus membuka gerbangnya bagi siswa-siswa SMA untuk mengetahui lebih lanjut mengenai jurusan dan kampus yang akan mereka masuki. Dengan Open Campus ini akan membuat kita lebih yakin dan mengetahui lebih dalam mengenai jurusan dan kampus yang nantinya akan menjadi tempat mereka untuk mengemban ilmu. Dan bagi siswa-siswi SMA yang masih bingung dalam menentukan jurusan yang ingin dimasuki, Open Campus dapat menjadi jawaban karena nantinya akan ada mahasiswa-mahasiswa yang dapat menjawab pertanyaan dari siswa-siswa SMA yang sedang bingung ini. Sehingga nantinya mungkin dari Open Campus ini akan mendapatkan keyakinan lebih dalam tentang jurusan apa yang harus dia.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semuanya. Di sini aku Aulia Salsabila mau ngejelasin ke kalian tips and trick gimana sih supaya bisa diterima di PTN favorit yang kalian damban-dambain banget nih teman-teman semuanya. Yang pertama, udah pasti belajar. Kalau misalkan kalian mau mendapatkan hasil yang maksimal, tapi kalian gak belajar ya sama aja bohong ya teman-teman. Tapi di masa pandemi kayak gini, pasti kan semuanya serba online, gak bisa bertatap muka langsung sama gurunya. Tapi pasti kalian harus memanfaatkan itu sebaik mungkin. Kalau misalkan gurunya ngejelasin nih di Zoom, kalau bisa kamu catat semuanya materi yang dijelasin sama gurunya. Terus kalau bisa setelah itu kamu kerjain soal-soal tentang materi yang gurunya jelasin. Jangan cuma join Zoom terus kalian tinggal tidur lagi. Kan sayang ya, uang orang tua udah bayarin kamu les mahal-mahal, tapi malah kamu tinggal tidur dan kamu sia-siain gitu aja ilmu yang dikasih sama gurunya. Terus yang kedua, bagi teman-teman yang gak ikutan les, bisa banget kayak belajar lewat website online gitu, kayak Zenius. Dia kan Zenius banyak menyediain kayak materi-materi gratis buat kamu yang gak les. Terus banyak banget tryout online gratis, kayak contohnya Palmify, Cerebrum. Oh iya, kalau misalkan kamu nih ikutin tryout, hasilnya tuh jangan lupa dicatat, kayak hasil tryout pertama, hasil tryout kedua, hasil tryout ketiga, biar kamu tahu gimana sih perkembangan kamu atau kekurangan kamu di mana, di materi apa, biar kamu bisa mengembangin itu lagi, biar hasilnya tuh bisa maksimal pada hari H-nya. Dan yang ketiga, jangan lupa berdoa, dan yang paling penting minta doa restu orang tua ya teman-teman. Karena kalau misalkan tanpa doa orang tua sama aja bohong. Kamu melakukan apapun, kalau misalkan gak direstuin sama orang tua, jadi bakal sia-sia gitu aja teman-teman. Nah, sekian aja ya, itu tips and trick yang aku berikan untuk kamu yang pengen banget nih diterima di PTN favorit.